Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Kartikawuri dari Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi. Dalam rangka memenuhi UAS Sistem Pengendalian Manajemen, maka saya akan mempresentasikan mengenai analisis masalah organisasi, personal organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan pada kasus korupsi PT Waskita Karya. Ya, PT Waskita Karya, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, yang awalnya adalah perusahaan dari Belanda. Perusahaan ini menjalankan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan, gedung, dan proyek-proyek lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, PT Waskita Karya terlilit atau menghadapi kasus yang kompleks. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pada tahun 2020, jajaran petinggi perusahaan terlibat dalam kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga 202 miliar. Kemudian, kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh petinggi PT Waskita Karya Beton Precast Tbk selaku anak perusahaan dari Waskita Karya yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga 1,2 T. Dan Bapak Destiawan Suwarjono atau Direktur Utama PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai dengan 2023 telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 April 2023. Jadi memang permasalahannya kompleks yang melibatkan beberapa oknum petinggi dari PT Waskita Karya. Nah, masalah-masalah organisasi yang pertama, kenapa terjadi beberapa kasus tersebut? Karena ada banyak permasalahan dalam organisasi PT Waskita Karya. Yang pertama yaitu tidak terciptanya good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, lemahnya tata kelola perusahaan ini itu dapat menyebabkan celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat seperti korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua, kurang optimal atau tidak adanya manajemen resiko. Kurangnya mitigasi resiko yang baik ini dalam hal keuangan maupun operasional, sehingga perusahaan tidak memiliki strategi yang memadai untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perusahaan Perusahaan besar seperti PT Waskita Karya seharusnya sudah memiliki mitigasi resiko atau manajemen resiko yang baik dalam menjalankan proyek-proyek besarnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi karena dapat menyatukan visi misi, menyatukan nilai, keyakinan, asumsi, dan perilaku yang dianut bersama-sama oleh anggota dalam suatu organisasi. Budaya organisasi ini dapat mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi di dalam organisasi. Dalam hal ini, PT Waskita Karya kurang atau tidak memiliki budaya organisasi yang baik, sehingga nilai-nilai etika, kepatuhan hukum, serta nilai-nilai integritas itu sangat minim dilakukan di organisasi PT Waskita Karya. Yang kedua, personal dalam organisasi. Dari beberapa kasus, terutama kasus korupsi, penyelewengan dana, itu yang pertama karena minimnya nilai-nilai integritas. Maraknya kasus korupsi yang menggerogoti tubuh Waskita Karya itu menunjukkan adanya masalah serius, terutama dalam hal integritas di dalam personal di organisasi tersebut. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Jadi pada bulan November 2023 telah dibacakan dakwaan kepada ex-direktur utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, yang disebut telah memperkaya diri sendiri sebesar 5,8 miliar dengan modus mengeluarkan uang dari proyek atau pekerjaan fiktif. Kemudian yang ketiga yaitu tentang insentif. Insentif ini juga sangat penting dalam perusahaan karena dengan adanya insentif itu dapat memotivasi, memberikan semangat, mendorong pegawai atau karyawan untuk bekerja dengan lebih maksimal lagi. Insentif ini tidak melulu berbentuk uang atau berbentuk materi, berbentuk finansial, tapi juga bisa berbentuk non-finansial. Nah, isu insentif di PT Waskita Karya yang pertama adanya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. PT Waskita Karya memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja di tengah kondisi keuangan yang sedang mengalami kesulitan. Makanya hal ini dipertanyakan, apakah pemberian
insentifnya itu apakah sejalan dengan kinerja perusahaan atau tidak karena memang kondisi keuangan sedang tidak baik. Kemudian yang kedua, sistem insentif yang kurang tepat. Insentif yang diberikan tidak berbasis kinerja, melainkan berdasarkan target-target yang tidak realistis. Selain itu, pemberian insentif yang tidak transparan akan membuka celah bagi praktik-praktik korupsi. Selanjutnya yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan di PT Waskita Karya itu mungkin kurang baik karena di, dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama itu lemahnya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang kurang baik menyebabkan sulitnya mendeteksi dan mencegah penyimpangan keuangan. Kemudian mungkin proses audit yang juga tidak baik juga. Kemudian yang kedua, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan keuangan itu tidak transparan, tidak akuntabel, maka akan dengan mudah oknum-oknum itu menyamarkan hasil korupsi atau mereka melakukan praktek-praktek pencucian uang seperti pengerjaan proyek-proyek fiktif. Jika pengelolaan keuangan atau laporan keuangan itu tidak transparan, maka wajar saja jika praktek-praktek korupsi itu merajalela. Kemudian yang ketiga, pencatatan keuangan yang tidak akurat. Nah, adanya dugaan manipulasi laporan keuangan ini mengakibatkan laporan keuangan itu mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sebenarnya. Gitu. Kemudian, kesimpulannya, dari beberapa permasalahan yang terjadi, kesimpulannya adalah memang kurang adanya sistem pengendalian internal yang baik, kurang adanya proses audit yang baik, minimnya nilai-nilai integritas, dan lain sebagainya. Jadi kasus korupsi dan penyelewengan dana yang melibatkan petinggi di Waskita Karya itu harus menjadi evaluasi yang besar bagi perusahaan. Perusahaan harus melakukan upaya perbaikan yang mendasar dan menyeluruh dalam sistem pengendalian manajemennya. Karena sebagai salah satu BUMN, maka Waskita Karya harus dapat mengembalikan citra positif, reputasi yang baik, dan kepercayaan masyarakat. Beberapa cara untuk memberantas korupsi hingga ke akar dapat dengan menerapkan beberapa sistem pengendalian manajemen seperti berikut ini. Yang pertama, memperkuat sistem pengendalian internal. Yang kedua, melakukan audit secara berkala dan meningkatkan pengawasan internal. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance secara lebih ketat. Yang keempat, memperkuat nilai-nilai budaya dalam organisasi. Yang kelima, restrukturisasi organisasi, mengganti orang-orang yang memang tidak kompeten di bidangnya. Kemudian evaluasi secara berkala, dan yang terakhir yaitu pemberian insentif secara tepat dan efektif. Demikianlah paparan saya mengenai analisis masalah organisasi, personal organisasi, insentif, dan juga pengendalian keuangan dalam PT Waskita Karya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.